Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari ini Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan Tuhan, kami masih boleh beroleh kesehatan Tuhan. Itu semua karena kami punya Allah yang baik. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati anak-Mu yang membawakan renungan firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah renungan firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sini judul perikopnya yaitu ke-10 orang kusta. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, sehingga tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang itu tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Dari judul perikop tadi, yaitu ke-10 orang kusta. Apa yang terpikir di benak teman-teman tentang kusta, tentang sebuah penyakit kusta? Dari menurut artikel yang saya baca, penyakit kusta sering dianggap sebagai sebuah kutukan. Penyakit kusta juga sangat ditakuti karena ada pendapat yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Dalam Alkitab, penyakit kusta ini sering dianggap merupakan sebuah simbol dosa oleh masyarakat dahulu. Orang kusta selalu menjadi cibiran di masyarakat waktu itu. Orang kusta juga hidup tersendiri di komunitas penderita kusta, jauh dari permukiman masyarakat. Mereka juga tidak diperkenankan untuk datang dan beribadah di bait suci. Mereka waktu itu menganggap orang-orang yang sakit kusta sebagai orang-orang yang sangat cemar dan dibenci oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa sulit dan sedihnya menjadi mereka yang berpenyakit kusta pada saat itu. Setelah kita membaca ayat tadi, dalam perikop ini bercerita di mana Tuhan Yesus sedang berjalan ke Galilea melintasi daerah Samaria. Lalu Tuhan Yesus berjumpa dengan 10 orang kusta. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada 10 orang kusta tadi, sehingga dia menyembuhkan ke-10 orang tersebut. Bisa kita bayangkan bahwa ke-10 orang kusta itu pasti sangat bahagia, karena mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sekian lama mereka terisolasi, mereka terasingkan dari lingkungan sekitar mereka dianggap paling berdosa dan dikutuk. Mereka tidak diperbolehkan menampakkan diri di muka umum, mereka tidak boleh bergaul dengan orang lain, bahkan mereka tidak boleh beribadah di bait suci. Kita bisa lihat dalam ayat tadi, hal pertama yang Tuhan Yesus minta mereka lakukan adalah pergi menunjukkan dirinya ke imam bait suci, yang saat itu memang memiliki hak untuk menilai dan menerima syarat ritual
penahiran seseorang yang baru sembuh dari penyakit kusta. Lalu setelah ke-10 orang kusta disembuhkan, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Ia kembali sambil memuliakan Allah. Dia juga sujud di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang yang disembuhkan ini menyadari bahwa kesembuhannya hanya diperoleh dari Tuhan Yesus sendiri. Kita patut mencontoh perilaku dari seorang kusta yang kembali kepada Tuhan tadi. Ia kembali dengan tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Baiklah, sekian dari renungan yang saya bawakan tentang ke-10 orang kusta. Biarlah kita mencontoh sikap 1 orang yang penyakit kusta tadi, di mana dia datang tersungkur di kaki Tuhan sambil memuliakan Tuhan. Sekian renungan saya saat ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.